Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Saudaraku, judulnya serem ya. Siap-siap untuk mati. Hampir 90%, bahkan mungkin 100% kalau Anda menanyakan kepada setiap orang, sudah siapkah kamu mati? Belum, saya belum siap karena saya belum mempunyai bekal yang cukup. Dari umur 10 tahun Anda tanya 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, pasti hampir semua ditanya jawabnya seperti itu. Belum, karena saya belum mempunyai bekal yang cukup. Seolah-olah kematian menjadi sosok yang menakutkan. Lalu, kalau memang Anda belum mempunyai bekal yang cukup, kenapa tidak dari sekarang kita mencari bekal untuk kematian kita, saudaraku? Karena kita tidak bisa menghindar. Sekarang, besok, lusa, atau kapanpun, kematian itu pasti akan datang menghampiri Anda. Di dunia ini, semuanya belum pasti. Hanya satu yang pasti ya saudaraku, yaitu kematian yang akan datang menjemput Anda. Nah, masalahnya sekarang, jika bekal kita belum siap, ayo kita siapkan bekal kita mulai sekarang. Apa sih bekal untuk kematian itu sebenarnya, saudaraku? Ibadahkah? Menyendiri kah? Nah, ini ada satu kisah. Jadi ada orang ahli ibadah, bisa dikatakan siang malam dia tidak lepas berdoa dan memuji nama Tuhan. Nah, suatu ketika dia meninggal. Akhirnya apa yang dia inginkan tidak tercapai. Jadi ditanya oleh Tuhan, kamu bukan bagian yang aku inginkan. Loh, kenapa Tuhan? Aku setiap menit, setiap jam selalu beribadah, menyebut namamu. Iya, betul, kamu memang beribadah. Tapi hanya untuk dirimu sendiri, hanya untuk egomu sendiri. Kamu tidak memperhatikan tetanggamu yang sedang kelaparan. Kamu tidak memperhatikan lingkunganmu yang membutuhkan dirimu. Wah, luar biasa, saudaraku. Artinya, bekal yang harus kita bawa adalah kebergunaan kita di dalam hidup ini. Manfaat kita di dalam hidup ini, saudaraku. Kalau memang ibadah yang menjadi prioritas utama, untuk apa Tuhan menciptakan manusia? Cukup saja malaikat, karena malaikat tidak pernah sedikit pun melanggar perintah Allah. Dan dia selalu beribadah sampai ratusan ribuan tahun. Nah, saudaraku, artinya kita disuruh menjadi orang-orang yang bermanfaat, saudaraku. Bukan hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri. Nah, kita mulai belajar bermanfaat untuk keluarga kita. Kita mulai belajar bermanfaat untuk lingkungan kita. Kita mulai belajar bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Buatlah sejarah dunia, saudaraku. Sejarah yang membanggakan. Jadi, paling tidak, Anda jangan memikirkan ego Anda jangan memikirkan diri Anda sendiri. Hidup hanya belajar, mencari uang, hanya untuk kebutuhan diri sendiri, lalu meninggal. Apa yang akan dikenang nanti oleh orang-orang jika Anda sudah meninggal? Bahkan boleh jadi 3 hari setelah Anda meninggal dunia pun, orang-orang akan lupa bahwa diri Anda itu pernah ada. Jangan sampai, saudaraku ya. Mulai sekarang, ayo kita jadikan diri kita lebih berguna lagi. Tidak hanya urusan materi, saudaraku, untuk berguna. Tenaga kita harus bisa berguna untuk orang lain. Pikiran kita, ya,
ide-ide kreatif kita itu harus bisa berguna untuk orang lain. Jadi buatlah sejarah bagi diri Anda sendiri, hingga saat waktunya tiba kita meninggal, kita sudah mempunyai bekal yang cukup. Kita tidak akan dilupakan oleh orang-orang yang akan selalu mengingat tentang kebaikan kita. Satu contoh misalnya, Presiden pertama kita Bung Karno, Presiden Indonesia, ya, Bung Karno. Tanya siapa orang yang tidak kenal dengan Bung Karno. Ya. Walaupun dia sudah meninggal puluhan tahun, tapi pikirannya, idenya, jasanya, manfaatnya selalu teringat sampai saat ini. Nah, itulah yang dimaksud dengan manusia abadi. Jasad kita boleh meninggal, tapi manfaat dari yang pernah kita lakukan di dalam hidup tidak akan pernah. Dan itu akan terkenang, dan selalu terkenang sampai kapanpun. Saudaraku, semoga di video kali ini saya pribadi bisa mengingatkan diri saya bahwa kematian tidak akan menunggu hingga Anda siap untuk bekalnya. Kematian tidak akan menunggu agar Anda siap terlebih dahulu. Kematian bisa datang kapanpun. Saat ini, besok, atau lusa. Nah, setelah Anda saksikan video ini, saya harap saya dan Anda menjadi orang-orang yang bermanfaat, menjadi orang-orang yang berguna untuk lingkungan sekitar, menjadi orang-orang yang peduli, menjadi orang-orang manusia yang benar-benar manusia, saudaraku. Terima kasih, saudaraku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.